Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Sigit di Purbalingga. Mas Sigit itu menceritakan tentang satu kejadian yang dia sendiri udah lupa tahunnya, tepatnya tahun berapa, tapi kemungkinan di bawah tahun 2010, di atas tahun 2000. Jadi ya kemungkinan di tahun-tahun itu ya, tahun 2000-an. Nah, Mas Sigit pada waktu itu usia udah remaja udah lumayan cukup dewasa juga ya waktu itu. Kisaran ya usia mungkin sekitar 24, 25, 26-an kayak gitulah. Nah, ini ceritanya lagi ada satu teman atau kenalan baru. Jadi teman yang dikenal di jalan gitu ya, nggak sengaja nongkrong-nongkrong, terus kayak gitu ngobrol-ngobrol iseng nanya-nanya, malah jadi kenalan, sama-sama cowok juga gitu ya, jadi kenalan, akhirnya jadi berteman. Nah, si orang tersebut itu namanya Mas Wawan. Nah, si Mas Wawan itu sering main ke tempatnya Mas Sigit, bergantian lah. Nah, ada satu hal lagi sebenarnya. Jadi saat Mas Sigit main ke tempatnya Mas Wawan, dia itu ngelihat adiknya Mas Wawan, adiknya ternyata ya boleh juga gitu ya. Mas Sigit itu tertarik sama adiknya Mas Wawan. Ya alhasil, waktu itu masih disembunyikan. Tapi sekarang nggak jadi istrinya, belum berjodoh ya. Jadi waktu itu disembunyikan, ya intinya aku main ke Wawan ya, ke Wawan aja. Kalau misal ketemu atau ngelihat adiknya tebar pesona sedikit kayak gitu, itu pun ya bonus lah buat Mas Sigit gitu ya. Kayak semacam ya aku cobain, kalau memang jodoh ya mungkin bisa dapet, tapi kalau enggak ya wis gitu ya. Meskipun ini tak bocorin dulu, ndak apa-apa ya di awal. Waktu itu si Mas Sigit sama adiknya Mas Wawan itu sempet dekat lah, sempet boleh dibilang pacaran begitu. Cuman ya karena suatu hal mereka itu tidak berjodoh, dan karena suatu halnya ini nggak diceritakan oleh Mas Sigit. Karena ini kita lagi nggak ngomongin masalah percintaan, melainkan lagi ngomongin cerita horornya. Nah, jadi waktu itu pada suatu malam ini lagi deket-deketnya sama si adiknya Mas Wawan. Dulu datang ke rumah itu nyariin kakaknya, sekarang yang dicariin adiknya. Bodoh amat kakaknya mau di rumah mau enggak gitu ya. Malah syukur-syukur Wawan itu jangan di rumah, jadi aku bisa enak sama adiknya, bisa ngobrol nyaman dan sebagainya, intinya begitu ya. Akhirnya sudah, Mas Wawan pun merestui, ndak melarang, ndak apa, yang penting ya Git dijaga aja ya gitu ya. Jangan diapa-apain, jangan dirusak atau gimana, itu pesannya Mas Wawan. Mas Sigit pun ya siap komandan lah begitu ya. Nah, udah. Ini sering main ke sana kan. Kalau misal mainnya ke adiknya Mas Wawan, pulangnya itu cepet, tertib. Jam 9 itu udah, aku harus cabut dari situ, kecuali ada Wawannya. Kalau ada Wawannya itu bisa sampai malam, sampai jam 10, sampai jam 11 baru pulang. Nah, ini pada suatu hari Mas Sigit ceritanya main ke sana. Harinya itu inget banget, malam Jumat pokoknya. Dan malam Jumatnya itu malam Jumat Kliwon, karena Mas Sigit ingat banget sore hari itu sempat nyekar ke ke orang tua, ke ke kakek neneknya Mas Sigit yang udah nggak ada. Jadi malam Jumat Kliwon mainlah ke rumahnya si Mas Wawan sana. Ya mau ketemu sama adiknya sebenarnya. Nah, di situ Mas Wawan ternyata nggak pergi, nggak ada acara, nggak kemana, nggak ada kesibukan. Akhirnya kan ya ketemu sama Wawan juga. Ya, di situ akhirnya sampai malam lah. Cuman yaitu sesi pertama sama adiknya itu udah selesai, adiknya disuruh udah istirahat gitu kan. Sama Mas Wawan ini sampai malam. Waktu itu sampai bener-bener hampir jam 12. Mas Sigit pun akhirnya, "Wan, aku pulang dulu ya," gitu ya. "Ya udah Git, hati-hati di jalan ya, nggak di sini aja," gitu. Sebenarnya Mas Sigit seneng banget disuruh tidur di rumahnya Mas Wawan. Cuman ndak enak kata Mas Sigit ya. Kalau misalkan nggak deket sama adiknya sih ndak apa-apa. Cuman posisinya Mas Sigit kan deket sama adiknya Mas Wawan. Jadi ndak tahulah, aku ngerasa
aku ngerasa nggak enak aja, udahlah aku pulang aja gitu kan. Akhirnya pulanglah, singkat cerita jam 12 malam itu dari rumahnya Mas Wawan. Pulang dia naik sepeda motor. Nah, lewatin area-area ya seperti biasa lah ya, yang sepi-sepi kayak kebonan kayak gitu. Dan ini biasanya Mas Sigit itu ndak pernah ndak pernah bertemu atau ndak pernah menemukan sesuatu yang aneh-aneh, melihat atau apapun itu ndak pernah gitu. Cuman malam itu tuh sesuatu hal yang pertama bagi Mas Sigit, pengalaman pertama. Dan Mas Sigit itu termasuk bukan orang yang penakut dan enggak berpikir kalau misal melihat yang aneh gitu, oh itu setan, itu hantu, itu enggak pernah sama sekali. Bahkan di perjalanan malamnya Mas Sigit kayak gitu, main ke tempat temen kayak gitu ya, itu sering misalkan ngelewatin ke kebonan atau ke kuburan, pokoknya daerah-daerah yang sepi, yang mungkin kalau malam itu terlihat seram gitu ya. Dia itu sering misalkan ngelihat kayak ada sosok putih berdiri di sana di antara pepohonan kayak gitu, itu apaan. Cuma Mas Sigit mikirnya, alah itu paling karung atau apa gitu, nggak berpikir yang gimana-gimana. Dan memang nggak ada pengalaman dihadang di tengah jalan juga gitu, juga nggak pernah gitu ya. Jadi ya wis, pikirannya positif, nggak ada rasa takut-takut sama sekali. Yang kepikiran justru malah adiknya Mas Wawan terus. Wes pokoknya indah banget lah kata Mas Sigit. Nah ini saat lagi perjalanan pulang itu, naik sepeda motor sengaja dibawa santai, suasana malam Jumat Kliwon, tengah malam pula, angin pun berhembus, syahdu lah pokoknya. Dan sewaktu main ke tempatnya Mas Wawan itu kan memang ada cemilan, cuman lawannya itu kopi. Nah Mas Sigit itu termasuk orang yang kalau misal minum kopi, perutnya itu jadi cepet lapar gitu ya. Nah di situ perutku tuh lapar, kruyak. Dia pun berdoa dalam hati, semoga di rumah itu masih ada sisa nasi lah gitu ya. Sementara nasi cuma nasi doang, lauknya apapun semoga masih ada gitu ya. Berharapnya seperti itu. Dan ternyata bukan di tengah perjalanan, tapi di penghujung perjalanan ini udah masuk ke kampungnya Mas Sigit. Udah deket sama rumah, paling tinggal sekitar 150 sampai 200 meter lagi gitu ya. Satu tikungan udah sampai rumahnya Mas Sigit. Nah, ini ada daerah yang itu tadi, daerah kebonan, tanah kosong semacam itu ya. Kondisinya itu bersih di sana. Kalau misal siang hari, karena dirawat atau dibersihkan sama yang punya itu tadi kebonan tersebut. Rumput-rumput karena cukup rindang ya, jadi rumput-rumput pun tumbuhnya itu nggak terlalu cepat lah. Pokoknya daerah situ tuh bersih, baik di sisi jalannya maupun di dalam kebun tersebut. Kanan kiri itu kebun semua. Nah, saat lewat ke situ dan nggak dipakein pagar gitu ya, saat lewat ke sana, Mas Sigit itu melihat di tengah kebun tersebut ada cahaya, kayak cahaya semacam dari cahaya kecil, kayak lilin atau lampu minyak kayak gitu ya. Itu semacam seperti itu. Duh, itu apa? Pikirnya Mas Sigit, wah ada yang main kelotokan, kopiokan gitu. Judi yang ini ya, pokoknya judi yang biasanya kalau misal di acara hajatan, acara hajatan keramaian gitu, suka di pojok-pojokan kebun kayak gitu. Nah itu pikirnya Mas Sigit, duh ada kelotokan di sana, pikirnya si Mas Sigit. Diperhatikan lagi, tapi kok nggak ada orangnya, nggak dikerubutin sama orang. Justru yang dilihat sama Mas Sigit itu adalah seorang perempuan tua, seorang nenek-nenek, itu di depannya itu ada semacam kayak tampah gitu ya. Kayak orang jualan zaman dulu seperti itu. Ada lampunya. Loh, ada orang jualan di sana, pikirnya Mas Sigit. Ini dilihat dari belakang, sampai Mas Sigit pun berhenti di situ. Mastiin ini bener nggak sih yang aku lihat gitu ya. Loh, kok ada seperti itu? Apa ya gitu ya. Sempat kepikiran, jangan-jangan setan. Bukanlah, nggak ada setan gitu. Masa setan, jelas banget pikirnya Mas Sigit. Kalau setan juga kan biasanya pocong, kuntilanak, genderuwo gitu ya, kayak yang di film-film. Ini bukan. Cuman apa itu, jualan apa? Dan karena itu tadi, saking nggak takutnya, kebablasan berani gitu ya. Akhirnya Mas Sigit pun berhenti di sana. Motor dimatikan, kunci dicabut. Saat berhenti, Mas Sigit itu melihat ada seorang perempuan lagi
mendatangi si ini yang jualan itu. Jualan apa itu belum tahu gitu ya Mas Sigit. Dan si perempuan itu dilihat dari pakaiannya itu aneh. Pakaian itu kayak semacam pakaian seorang penari, cantik, pakai kemben gitu ya. Pokoknya cantik lah. Samar-samar dari lampu minyak yang ada di situ. Loh, itu siapa? Si perempuan itu datang, oh dia mau beli kali ya. Wah, ini kalau begini, disitulah Mas Sigit mulai berpikir, ini kalau begini, ini pasti setan nih. Aneh soalnya pakaiannya, masa di kebun pakai kayak gitu, nggak digigitin nyamuk, atau pikirnya si Mas Sigit, ini pasti setan. Nah ternyata si perempuan itu mendekat ke si nenek-nenek yang lagi duduk di sana, nggak terdengar obrolan apapun, tiba-tiba itu apa? Si perempuan itu membungkuk dan numpahin dagangan si nenek-nenek. Mas Sigit pun kaget karena ditumpahin begitu. Mas Sigitnya marah di sana. Wah kasihan kayak gini, kasihan si neneknya. Dan si perempuan itu tuh pergi begitu aja. Ke sana udah ngilang gitu ya. Mas Sigit pun masuk ke dalam kebun situ. Lampu minyaknya jatuh tapi tidak mati. Jadi masih ada cahaya di situ. Dia pun masuk ke dalam kebun itu. Maksudnya itu mau nolongin gitu. Dan memang dagangannya itu berserakan. Setelah dilihat-lihat, Mas Sigit itu tidak tahu makanan itu makanan apa. Tapi yang jelas ada kayak semacam dodol. Warnanya itu coklat tua begitu ya. Dan ada apa namanya yang diparut, kelapa. Ada kelapa kayak gitu. Ini dari yang tumpah-tumpah itu tadi loh. Itu apa ini? Mas Sigit pun, Mbah kenapa Mbah, tak bantuin Mbah, tak bantuin. Si neneknya pun tidak jawab apa-apa, cuman ya ngeliatin si Mas Sigit terus bilang, matur nuwun, kata si nenek. Akhirnya diambilin sama Mas Sigit, dibantuin di situ. Nah dari situ setelah ngebantuin, Mas Sigit itu kan nanya, Mbah itu siapa Mbah yang tadi numpahin? Si mbahnya nggak menjawab apa-apa. Wis ndak apa-apa lah, begitu saya udah biasa. Mbah ngapain jualan malam-malam di sini? Si Mbah itu tadi habis jualan di sana di pasar malam, cuman belum habis. Jadi ya sudah si Mbah jualan di sini gitu ya. Ya udah, ini makanan itu udah kotor ya. Mas Sigit melihat itu udah kotor dan karena rasa iba, akhirnya apa Mas Sigit pun, Mbah ini kalau semuanya memang jumlahnya nggak banyak ya Mbah. Kalau semuanya saya beli ini berapa ya Mbah ya? Lah ini udah kotor, kata si Mbah. Nggak apa-apa Mbah, saya beli aja Mbah, nggak apa-apa. Kalau semuanya ya udah usah mahal-mahal, kata si Mbahnya. Soalnya udah kotor. Udah Mbah, berapa Mbah? 5.000 aja, kata si Mbahnya. Hah? 5.000? Segini 5.000? Maksudnya ini murah banget, pikirnya Mas Sigit ya. Kok 5.000? Ya Mbah, masa 5.000 Mbah? Ya ini kan udah kotor, Dek, gitu kan, manggilnya adik atau apa gitu. Ini kan udah kok Mas wes, biar enak ya. Ini udah kotor Mas, jadi ya mau gimana lagi, 5.000 aja ndak apa-apa, kata si Mbah. Mbah, ini tak beli Mbah semuanya Mbah. Dikasih sama Mas Sigit itu kasih 20.000 akhirnya. Mbah, loh ini kebanyakan sih Mbah, ndak ada kembaliannya, katanya begitu kan. Mbah ndak usah kembalian, Mbah ndak usah, udah ini buat si Mbah aja, ndak apa-apa, biar cepet pulang, kata Mas Sigit kan. Tapi ini kebanyakan, ndak apa-apa Mbah, ndak apa-apa. Ya sudah kalau kayak gitu, matur nuwun, kata si Mbahnya. Akhirnya apa? Sudah, ini pun dibungkus sama Mas Sigit kan. Makanan tadi itu pakai daun pisang sama si Mbahnya, dimasukin dan dimasukin ke kantong kresek warna hitam. Struk, udah. Ya udah Mbah, sekarang pulang Mbah, udah malam, kata. Iya, matur nuwun ya, matur nuwun. Si Mbahnya udah terima kasih. Mas Sigit pun akhirnya apa? Keluar jalan dari situ. Mbah, saya pulang dulu ya Mbah. Iya. Mas Sigit keluar dari kebun, baru berapa langkah, melangkah di sana sekitar 5 atau 10 langkah. Mas Sigit nengok ke arah belakang, di situ udah gelap, udah nggak ada apa-apa. Tapi Mas Sigit nggak ada pikiran gimana-gimana, jangan-jangan neneknya memang udah matiin lampu tersebut, karena kebun itu kan gelap ya. Dan mungkin si nenek udah jalan entah kemana, lupa nanyain dia itu rumahnya di mana dan sebagainya. Akhirnya apa? Mas Sigit pun pulang bawa bungkusan tadi. Pulanglah ke sana, ke rumah. Saat pulang ke rumah, nggak tertarik sama sekali dengan
ini apa yang dia bawa, toh itu memang udah kotor. Dan menurut Mas Sigit kalau memang mau dimakan ya ini artinya harus dicuilin bagian luarnya. Itu karena nggak dipotong-potong ya, yang dimakan bagian dalamnya. Cuman lah aku kok tiba-tiba nggak lapar gitu, padahal tadi kan lapar. Nah begitu masuk ke dalam rumah, oh ternyata ada tahu, ada sisa-sisa begitu ya. Akhirnya Mas Sigit meskipun nggak lapar, udahlah aku makan ini aja. Akhirnya dimakan. Jajanan itu tetap dicantelin di motor di sana. Motor pun dibawa masuk. Mas Sigit istirahat. Keesokan paginya bangun, ini ibunya, Git, ini apaan Git? Kamu bawa apaan? Itu ada kreseknya, Oh itu Bu, semalam beli nggak tahu jajanan. Mas Sigit pun cerita begini. Git, jangan-jangan itu bukan orang lagi Git, kata si ibunya. Ah bukan orang apaan Bu, orang itu orang gitu kan. Mana ada setan, kata si Mas Sigit. Akhirnya sudah diambilkan sama ibunya, si bungkusan itu dibuka. Saat dibuka, itu nggak ada isinya apa-apa. Isinya cuma tanah. Cuman tanah doang, tanah kayak ya tanah biasa, tanah kering gitu ya. Dimasukin ke dalam kresek. Git, sini deh, sini, kata si ibu kan. Kenapa Bu? Nih, dilongok begitu, dibuka, dijembreng plastiknya. Apa Bu ini Bu? Ya ini yang kamu bawa di motor. Ah, nggak mungkin orang semalam itu jajan ribut sama ibunya. Nggak mungkin Bu begini. Ya, nggak mungkin gimana orang ibu ngambil apa lagi gitu kan. Ini kayak gini. Itu berarti semalam gitu. Itu bukan, itu setan gitu kata ibu. Bu, kalau setan ngapain ngasih kresek gini, kata si itu kan. Ibunya pun iya ya gitu ya, kreseknya dari mana gitu ya. Lalu sudahlah, akhirnya ini gimana terus? Udah buang-buang aja, akhirnya dibuang di belakang rumah di situ. Tanahnya diur-urin, terus si plastik kreseknya dibuang gitu kan. Nah, waktu pun berlalu. Mas Sigit menjalani aktivitasnya seperti biasa. Adiknya Mas Wawan itu selalu membayang-bayangi gitu. Aku tuh kangen banget pengen ketemu sama adiknya Wawan. Dan ya dalam seminggu itu bisa 2-3 kali Mas Sigit datang ke rumahnya Mas Wawan. Seperti biasa lah, waktu-waktu ngapel gitu kan. Dan terakhir itu kan malam Jumat Kliwon ya. Jadi ini seminggu ke depannya datang ke sana, beda kampung. Nah, mungkin di tahun-tahun segitu, di tahun 2000-an, ini sisa-sisa menurut Mas Sigit ya, sisa-sisa tahun 90, tahun 80-an, di mana kalau misal ada orang ngapel itu suka ada yang nggak suka gitu kan, tetangganya atau bagaimana. Nah, Mas Sigit waktu itu mungkin karena udah kecium, Mas Sigit itu lagi ngedeketin adiknya Mas Wawan, sementara tetangganya itu mungkin ada yang suka, tapi secara diam-diam atau gimana jadinya ya begitulah, iri atau gimana. Mas Sigit itu mulai mendapatkan teror. Jadi motornya diparkir di depan sana, kebetulan Wawan itu ndak ada, Wawan itu lagi keluar. Mas Sigit ngobrol sama adiknya Mas Wawan di teras di situ, dan tiba-tiba motornya Mas Sigit itu kan diparkir di depan rumah di sana. Ini ada yang lempar pakai batu, brak, kencang banget. Mas Sigit sampai kaget. Adiknya Mas Wawan juga sama, ditengok ke sana kan, memang nggak ada yang pecah, tapi yang terkena batu tersebut itu kan lecet jatuhnya, dan itu masih ada tanda bekasnya, itu pakai batu batak merah, jadi ada bekasnya. Ada yang lempar begini, dan sampai orang tuanya Mas Wawan itu keluar ke sana, nyariin, nanyain siapa yang tadi ngelempar, siapa yang tadi lewat ke sini. Caranya jangan begitu dong, kata si bapaknya Mas Wawan ya. Mas Wawannya belum pulang waktu itu, dan sekitar jam 9 Mas Wawan pun pulang. Mas Wawan pulang ya jadinya ya kayak gitu, laporan kan. Lumayan cukup panjang juga, tapi memang nggak ketemu siapa yang melakukan tersebut. Pemuda-pemuda yang duduk di sana, tongkrongan di situ, itu nggak ada yang mengaku gitu. Bukan Pak, bukan kami Mas Wawan gitu kan. Kami baru nongkrong di sini. Mas Sigit juga nggak tahu udah berapa lama mereka nongkrong di situ. Intinya nggak ketemu lah. Udah, itu teror pertama. Teror selanjutnya pun datang, dan dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama, masih di minggu tersebut. Mas Wawan seperti biasa ngapel ke sana kan, dan
Waktu itu dia pulang cepat, pulang ya memang cepat sekitar jam 10, jam 9 itu sama adiknya Wawan, jam 10 itu sama Wawan, sampai jam 10-nya gitu, itu sampai Wawan sama Mas Wawan. Dan begitu pulang, Mas Sigit itu dihadang sama beberapa anak muda di sana ya gitu ya. Disuruh berhenti. Mas Sigit pun aduh perasaan udah ndak enak nih begini. Akhirnya apa? Ada yang ngomong, "Mas, kalau ngapel ingat waktu dong," gitu kan. "Hargai, hormati desa kami," katanya begitu. "Ini jam berapa, Mas?" "Jam 10 ini," katanya. "Udah lewat," gitu kan. "Loh, aku kan sama Wawan," gitu. "Sama Wawan apanya?" kata si anak muda. "Kamu kan lagi ngapelin si ini kan," katanya. Dan beberapa dari mereka sepertinya mereka tuh habis pada minum. Ada aroma-aroma busuk yang kecium gitu kan. Mereka habis pada minum. Mas Sigit pun tetap tenang di situ. "Ya, kalau nggak percaya ayo ke sana, ke rumahnya Wawan. Aku memang bener tadi main ke adiknya Wawan. Itu sampai jam 9. Setelah itu ya aku ngobrol sama Wawan. Orang aku udah kenal keluarganya semua, udah kenal sama kakaknya. Bisa jadi aku kesana mainnya ke Wawan, belum tentu main ke adiknya," kata Mas Sigit begitu kan. Tetap pemuda-pemuda itu, tetap di mata mereka itu salah Mas Wawan. Dan akhirnya Mas Wawan itu inget banget, ada satu yang ngehajar Mas Wawan itu dari belakang kepala. Untung Mas Wawan itu pakai helm. Dihajar itu pakai batu batok. Brek, seandainya Mas Wawan itu nggak pakai helm, kemungkinan terjadi geger otak lah gitu ya. Ini untung pakai helm. Tapi apa? Mas Wawan itu nggak merasakan sakit sedikit pun. Dan ini yang depan itu udah megangin bajunya kan. Mas Wawan itu ada yang dak gitu. Kena pukul, sempat kena pukul di bagian pipinya gitu. Sakit kata Mas Wawan kali ini. Meskipun kena di sebagian kena helm, terus ada yang gitulah, tapi sakit kata si Mas Wawan. Dan akhirnya apa? Ada sesuatu yang aneh di sana. Tiba-tiba itu kan di stopnya di area yang lumayan cukup gelap ya. Di depan ada lampu jalan di sana. Nah ini aneh, lampu jalan trep itu semuanya mati kata Mas. Seingatnya Mas Sigit itu mati. Lampu jalan mati, lampu warga di sana, rumah warga agak lumayan cukup jauh, di situ pun mati. Jadi di area situ tuh bener-bener gelap. Mas Sigit ya, mohon maaf salah. Mas Sigit itu cuman ngedenger oh gitu, kayak orang yang lagi dipukulin. Blok bluk. Mas Sigit bingung, ini aku nggak ngerasa kena pukulan gitu. Kok aku ngedenger kayak orang dipukulin gitu. Nggak ngerti sama sekali. Sampai akhirnya nggak tahulah, si orang anak muda itu akhirnya pada lari. Nah, begitu lari, Mas Sigit kan bingung. Duh, mereka kok pada lari? Emang kenapa gitu? Akhirnya Mas Sigit pun motor dinyalain kan. Jreng, lampu nyala. Begitu lampu nyala, Mas Sigit itu melihat di samping itu ada nenek-nenek yang jualan di kebun. Itu lagi berdiri, lagi nyengir karanya Mas Sigit. "Loh, Mbah, kok di sini, Mbah?" "Wis rono, mulai," katanya. Pulang katanya begitu, kata si nenek itu begitu. Pulang sana. Oh, Mbah, aku pulang." Mas Sigit nggak berpikir apapun gitu ya. Dia pun langsung ke sana pulang. Ada rasa takut juga, takut mereka datang lagi atau gimana. Pulanglah Mas Sigit. Di sepanjang perjalanan itu selalu berpikir, kenapa si nenek itu ada di situ ya? Terus kenapa anak-anak itu pada lari? Jangan-jangan mereka itu dihajar sama si nenek tadi. Wah, si nenek itu sakti. Belum berpikir kalau nenek itu tuh siapa, tapi di pikirannya Mas Sigit, nenek itu tuh sakti, pikirnya begitu. Sampai akhirnya udah, Mas Sigit sampai rumah, ada bekas kena pukul atau itu lumayan cukup menghitam sini di samping bibir. Keesokan paginya, hal itu nggak diceritakan ke orang tuanya karena nggak mau bikin orang tua khawatir juga. Nah, keesokan paginya nggak cerita ke Wawan juga, belum waktunya cerita ke Wawan. Sampai akhirnya ini begitu harinya tiba, setelah beberapa hari jatah apel lagi ya, Mas Sigit pun nekat, sudahlah aku kesana aja,
nanti aku ceritain ke Wawan, pasti aman gitu kan. Kalau misal Wawan tahu main ke sana, ketemu sama adiknya, ketemu sama Wawan. Nggak cerita ke adiknya, tapi ceritanya ke Wawan. Wan, aku kemarin terakhir kesini tuh aku begini-begini, Wan. Wah, siapa orangnya kayak gimana gitu kan. Ya aku masih ingat si orangnya begini. Ya udah nanti dicariin, kata si Wawan. Kalau enggak, gampang lah nanti tak cariin. Itu paling si ini, kata si Wawan. Udah tenang aja, tenang aja. Udah, masih nongkrong di sana, baru sekitar jam setengah 10 lah. Beberapa anak muda, sekitar 7 atau 8 orang, itu datang ke rumahnya si Mas Wawan tadi. Mas Sigit langsung Wan, kayaknya ini Wan, kayaknya ini gitu kan. Mas Wawan pun tahu, iya, mereka tahu kok, aku tahu kok. Itu datang ke situ, salaman ngajakin salaman si Mas Sigit, ngajakin salaman Mas Wawan. Mas, maaf ya Mas ya, begitu minta maaf lah si Mas Wawan, Mas Sigitnya bingung. Kenapa minta maaf gitu kan, kata si Mas Sigit. Mas, wis pokoknya minta maaf Mas, pokoknya minta maaf gitu. Intinya minta maaf. Iya Mas, tak maafin katanya. Kata si Wawan, lain kali jangan kayak gitulah bro, ini temanku katanya. Iya Mas, maaf Mas. Udah nggak lama mereka pun pulang. Akhirnya Mas Sigit pun pulang, rombongan itu tuh masih ada di situ, cuman mereka kayak gitu, Mas pulang Mas katanya, hati-hati, kayak gitu, mereka tuh jadi baik. Nah, beberapa hari ke depannya, beberapa hari kemudian, ini Mas Sigit dapat cerita dari Mas Wawan. Tahu nggak, Git? Wawan yang main ke rumahnya Sigit. Git, tuh anak-anak itu ternyata mereka itu hidupnya nggak tenang selama beberapa hari. Emang kenapa? Udah tahu mereka itu didatengin macem-macem katanya, ada yang udah tahu didatengin kayak genderuwo atau apa kayak gitu, itu diteror terus gitu. Bahkan mereka itu apa, ada yang lagi mandi itu sempat beginiin ke kamar mandi. Masa sih sebegitunya, kata Mas Sigit. Beneran gitu, orang mereka tuh cerita ke, ya lagian aneh juga, sebelumnya kan mereka ngadangin kamu kayak gitu, mereka tuh jagoan loh di sini gitu kan, tapi bisa kayak gitu kan, kayak gitu ke kamu, aku juga bingung kok bisa seperti ini gitu ya. Kata si Mas Wawan, kemungkinan beneran gitu itu Git. Mas Sigit pun mikir, jadi jangan-jangan nenek itu. Nah akhirnya Mas Sigit pun cerita ke Wawan, oh iya Wan, beberapa hari yang lalu aku ngalamin begini. Ya Mas Wawan ngambil kesimpulan, Git, kayaknya itu buah kebaikan kamu deh Git. Kamu nolong orang tanpa pandang bulu, tanpa pandang apa gitu ya, dan yang kamu tolong itu nggak tahu siapa itu orang atau bukan. Dan di saat kamu mengalami seperti ini, dia itu datang ngebantu. Tapi kata Mas Wawan, tapi Git, ini buat catatan, bisa jadi semuanya itu settingan katanya. Hah, settingan gimana? Bisa jadi kamu nolong dia, terus dia kepikiran bikin masalah lah, mempengaruhi pemuda yang ada di sana, nggak tahu gimana caranya buat nyerang kamu. Terus nanti dia bantuin. Dari situ kamu akan berterima kasih. Misalkan ke si nenek ya, kamu akan berterima kasih ke si nenek, terus kamu jadi manut sama si nenek itu, kamu jadi anak buahnya, nanti lama-lama kamu nyembah dia, katanya begitu. Kamu minta sesuatu sama dia, itu bisa jadi jebakan Git. Hati-hati ya, katanya begitu. Oh, iya. Mas Sigit pun memikirkan hal itu selama beberapa hari dan penjelasan Wawan pun masuk akal. Dan memang setelah itu alhamdulillahnya sosok nenek itu udah nggak terlibat lagi dalam kehidupannya Mas Sigit. Kayak udah hilang begitu aja, seolah-olah kayak sesuatu ini tuh udah impas gitu ya. Udah nenek itu nggak berhutang sama Mas Sigit juga nggak berhutang sama nenek itu. Kayak udah ngilang begitu aja, kehidupannya itu normal-normal aja. Cuman yaitu tadi, cerita mengenai Mas Sigit sama adiknya Wawan nggak jadi itu nggak diceritakan. Itu aja satu cerita dari Mas Sigit. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.